Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Wadanti, biasa dipanggil Hilda, NIM 2119023, kelas 214A25. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil mind mapping saya dengan tema atau judul Kegiatan Kelurahan dan Kecamatan. Langsung saja ke videonya. Tampilan tersebut merupakan hasil dari tugas mind mapping saya. Langsung saja ke penjelasannya. Latar belakang. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau daerah kota di bawah kecamatan. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna, berhasil guna, dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Pelaksanaan pelayanan publik pada tingkat pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada masyarakat. Pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu aspek paling penting di dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, di mana pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sebagai implikasi dari fungsi aparatur negara. Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi di mana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Selanjutnya ke definisi kelurahan. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih terbatas. Syarat-syarat lurah meliputi: yang pertama, pangkat atau golongan minimal penata. Yang kedua, masa kerja minimal 10 tahun. Yang ketiga, kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami keadaan sosial budaya masyarakat setempat. Gambaran umum pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik sering dikaitkan dengan hal-hal yang kotor, korup, berbelit-belit, dan petugas yang kurang ramah. Mungkin hal ini bisa saja tidak terjadi, tetapi inilah realita yang dirasakan penulis terjadi di negeri kita. Seharusnya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh dari pelayanan publik ini banyak sekali. Sebagai contoh, pembuatan SIM, EKTP, jasa listrik atau PLN, PDAM, PT KAI, pelayanan pajak, pengurusan paspor, dan segala bentuk perizinan. Kiat mengatasi pelayanan yang tidak maksimal. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Di antaranya adalah: yang pertama, revitalisasi, rekonstruksi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik. Yang ketiga, korporatisasi unit pelayanan. Dimensi kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan, di mana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Faktor-faktor yang menentukan kualitas pelayanan. Yang pertama, reliability.
yang mencangkup konsistensi kerja atau performance dan kemampuan untuk dipercaya. Yang kedua, responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga, competence, artinya setiap pegawai perusahaan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan tertentu. Yang keempat, akses, yaitu kemudahan untuk dihubungi atau ditemui yang berarti lokasi fasilitas pelayanan mudah dijangkau, waktu menunggu tidak terlalu lama, saluran komunikasi mudah dihubungi. Yang kelima, courtesy, yaitu sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan dari para kontak personal perusahaan. Yang keenam, communication, yaitu memberikan informasi yang dapat dipahami pelanggan serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Yang ketujuh, credibility, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Yang kedelapan, security, yaitu aman secara fisik, finansial, dan kerahasiaan. Yang kesembilan, understanding atau knowing the customer, yaitu upaya untuk memahami kebutuhan para pelanggan. Demikian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.